Halo, ketemu lagi dengan saya di Sejam bersama Handoko Wignawargo. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang tokoh properti senior yang saya baru kenal 21 tahun. Beliau ini menarik karena hampir seluruh hidupnya berkarir di industri properti. Dan mengapa berkarir di industri properti juga sebuah pertemuan menarik dengan seorang maestro properti Indonesia, yaitu nanti biar dia cerita sendiri ya. Jadi itulah yang akan kita ceritakan. Nanti kita akan Putus. Suaranya putus. Halo Pak, kok kabarnya hilang? Hei, halo apa kabar Pak? Halo Pak Ya, An, apa kabar? terima Iya kasih nih. loh sudah bersedia hadir di Sejam bersama Handoko Wignawargo. Anda boleh nanya dulu nggak? Lama nggak ketemu. Saya terakhir ketemu Iya, di Ancol 25 tahun Metropolitan Land. Betul ya Pak ya? ya. Waktu itu saya kasih Bapak medali ya. Medali. Nggak ikut lari tapi dikasih Ya, medali. sebetulnya saya rencana lari Pak. Terus kemudian Hmm. waktu itu ditarik Bapak masuk ke dalam. Terus kemudian malah akhirnya makan-makan, nggak lari-lari gitu kan. Nah, ya Pak, kan ketemu terakhir itu kan di sana Pak. Terus Iya, kemudian waktu itu 25 tahun Medland ya Pak ya. iya 25 25 tahun tahun kalau nggak salah Medland. waktu itu toh. Kita ada kan Terus waktu itu di saya Ancol. dikasih medali di Ancol. Saya Iya. baru mau lari, terus ketemu Bapak, malah disuruh masuk ke ruangan yang ber-AC, dan ditawarin makan, terus nggak pernah lari lagi. Malah dapat medali di situ Kita tanpa nggak boleh lari. lari lagi ya. Iya Nah, Pak. tapi dari pertemuan terakhir sampai sekarang, Pak, saya merasa Bapak urusan banyak. Boleh nggak cerita? Memang benar atau cuman perasaan saya aja? Silakan, Pak. Oh ya, memang saya ada 7 kilo turun Pak dalam 1 tahun ini. Jadi memang malam lah saya kontrol makanan lah. Kalau gemuk, larinya susah, Pak. Cepet Oke. capek ya kalau gemuk ya. Tapi kalau kurus, saya sekarang kira-kira 70 kiloan lah. Dulu 78, wah agak berat ya. Yang ideal 70, 73 ideal lah. 73. Berarti saya masih Ya, jauh dari ideal. ya, Karena saya masih 83. Boleh nggak Pak cerita? Kan Bapak ya kan Pak. banyak udah tahu tentang Bapak di mana aja gitu ya, dan terutama orang-orang properti tentu saja ya, dan mungkin orang-orang yang bergerak di bidang sosial ya, karena Bapak aktif di sana. Boleh nggak cerita Bapak itu sebetulnya asalnya dari mana? Setahu saya cuma kuliah di UI dulu, Fakultas Teknik kalau nggak salah ya. Ya, Terus kemudian ketemu dengan seorang tokoh, terus kemudian Bapak tidak pernah pindah ke lain hati dan ke lain body, selalu di industri properti. Pak, boleh nggak Bapak cerita sendiri, Pak? ya. Silakan, Pak. Saya pikir saya cerita dari sejak lahir lah ya. Saya Wah, lahir di Tanah Tinggi, Pak. Senin Lahir itu ya Pak? di Senen, Pak. Saya lahir di Oke. Senen. Kemudian waktu orang tua saya membangun rumah, itu tahun berapa? 60-an lah Pak, waktu saya masih SD. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu ikut melihat yang membangun, tukang yang membangun, Pak. Jadi saya masih ingat betul namanya Pak Mukri. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu ikut dampingi Pak Mukri untuk melihat ada potong kayu, pasang batu, bata, dan lain-lain. Jadi saya pikir saya dari kecil sudah tertarik untuk bidang bangunan. Kemudian saya di SMA-nya, saya di SMA 4 negeri di Jalan Batu, saya kira di dekat Gambir ya. Kemudian setelah di SMA saya tahun 73 itu saya masuk ke UI. Waktu itu saya masuk UI ada 2 pilihan waktu itu, masuk sipil atau masuk arsitek. Tapi pada waktu itu ternyata sipil lebih favorit daripada arsitek saat itu ya. Pada tahun 73 akhirnya saya masuk sipil karena saya pikir masuk sipil atau masuk arsitek ya oke-oke aja. Tapi waktu itu saya masuk sipil di FTUI dan saya lulus tahun 79. Tapi sejak tingkat 2 saya sudah banyak melakukan borong-borong. Salah satunya proyek saya waktu itu di Sumarekon, bukan Sumarekon waktu itu, Kelapa Gading Permai ya. Jadi saya ada borong-borong karena orang yang sudah masuk di tingkat 2 sudah mampu untuk bangun rumah. Jadi saya sambil kuliah, sambil borong-borong bangunan lah. Itu pada tahun periode 73 sampai mungkin 79.
Nah, 79 saya lulus. Jadi ada beberapa teman-teman saya, kalau dulu kan belum pakai semester atau belum pakai ini. Jadi banyak teman-teman saya yang belum lulus pada tahun 79. Padahal mereka nggak tahu, karena saya waktu 78 itu saya pacaran dengan orang Gorontalo. Nah, ini nanti nyangkutnya ke Pak Ci nih, orang Gorontalo. Ya, istri saya dari Gorontalo. Jadi saya cepat itu karena orang tua saya bilang, kalau mau kawin ya harus lulus. Saya sudah menduga, Pak, bahwa orang itu hanya Bapak nikahi. Kalau enggak, Bapak pasti nggak berani cerita sekarang kan, Pak. Itu ya, udah lama soal ceritanya. Jadi waktu saya menikah itu diwajibkan untuk diminta untuk lulus sekolah dan kerja. Nah, setelah saya lulus 79, 80 mungkin Februari 80 saya kerja di perusahaan kontraktor yang namanya PT Murti Kurnia Utama, dan saya menikah 13 September tahun 80. Nah, di sini diadakan resepsi di Jakarta, kemudian 1 minggu kemudian diadakan resepsi juga di Gorontalo. Ya, saya terus terang itu pertama kali datang ke Gorontalo. Jadi Jakarta Gorontalo itu saya kira butuh waktu itu lebih dari 7 jam. Karena pesawatnya juga masih baling-baling ya. Kalau nggak salah dulu pesawatnya Borak ya, yang masih pakai baling-baling. Borak. Turun Makassar dulu kali Pak sebelum Gorontalo. Transit di Balikpapan. 2 kali transit kalau nggak salah. Balikpapan dan Ujung Pandang. Ya, Ujung Pandang. Makassar ya. Jadi 2 kali, makanya total perjalanan itu bisa 7 jam. Tapi demi cinta lah ya Pak. Kenapa? Demi cinta lah ya Pak. Karena harus hadir, karena kan resepsi yang kedua kali. Jadi di Jakarta, seminggu kemudian saya resepsi di Gorontalo. Nah, pada waktu di Gorontalo itu ternyata Pak Ci hadir di sana bersama ibu dan 2 anak. Itu Rina dan Yunita ya. Jadi waktu hadir di sana, selesai resepsi, selesai pesta, pulang dari hotel ke airport, nah saya bersama-sama dengan Pak Ci di mobil, karena saya nganterin. Nah, disitulah terjadi komunikasi. Dialog lah antara Pak Ci dengan saya. Pak Ci tanyalah, lulus di mana, terus kerja di mana. Saya bilang saya kerja di kontraktor. Kemudian di situ Pak Ci mengatakan bahwa ada perbedaan antara developer dengan kontraktor. Karena saya kan di kontraktor ya. Jadi Pak Ci mengatakan kalau kontraktor ya menerima pekerjaan. Tapi beda dengan developer. Developer adalah mencipta pekerjaan. Jadi ada perbedaan mendasar antara kontraktor dan developer. Tapi yang jadi masalah pada saat itu, developer kan belum terkenal, Pak. Masih sedikit sekali. Iya, betul. Pada tahun 80. Mungkin yang kita sama-sama belajar, Pak Ci itu memang punya visi yang beberapa step ahead kali ya, Pak ya. Ya, lalu saya bilang 10 langkah di depan lah. Dari rata-rata ya. Nah, waktu diberitahukan ada perbedaan, memang saya pulang ke rumah, sudah kembali ke Jakarta. Selama 1-2 bulan saya survei, Pak. Perusahaan developer mana saja yang sudah eksis di Jakarta. Ternyata tidak banyak. Salah satunya waktu itu Pondok Indah. Ya. Jadi saya keliling-keliling sana, Pak ya. Ya, keliling-keliling Pondok Indah ya kan jual tanah, Pak. Itu harganya masih 30.000 gitu. Sayang kita nggak beli banyak situ, Pak ya. Iya. Bahkan dulu ada yang bilang masa di Pondok Indah gitu kan. Di Pondok Indah. Dulu masih ingat ya. Oh, isunya di situ banyak rayap gitu kan karena bekas kita. Oke, Pak. Terus yang kedua, saya survei juga di Kelapa Gading. Waktu itu namanya masih Kelapa Gading Permai. Kelapa Gading Permai, betul. Masih di bawah 30.000. Iya, murah. Ya masih murah, Pak. Kira-kira 20. Nggak ada air bersih, nggak ada telepon. Iya, masih sawah ya. Masih ya, sawah, betul. Ya. Jadi waktu itu saya lihat 2 developer yang sudah eksis jalan, meskipun masih kecil. Dan Pak Ci waktu di Gorontalo itu mengundang saya karena Metropolitan Development itu akan mempunyai proyek baru di Kosambi baru yang luasnya 30 hektar, Pak. Tapi pada zaman dulu 30 hektar ya lumayan besar, Pak. Gede ya, belum zamannya orang 2000. Zamannya tahun 80 ya.
Itu 30 hektar Iya, ya lumayan besar. iya betul. Jadi akhirnya saya pikir-pikir, berunding dengan istri saya, ya waktu itu istri saya bilang, ya kenapa kita nggak coba aja, karena ini kan dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau Iya, saya lihat, saya cuma melihat developer itu punya opportunity yang besar, iya karena kita tidak tergantung oleh orang lain. Beda betul. dengan kontraktor. Tentuin, betul. Kita nentuin diri kita Ya, sendiri kita ya. menentukan diri kita sendiri. Betul, betul. Akhirnya saya diskusi ini, ya udah kita cobalah. Akhirnya saya diskusi juga dengan direksinya Metropolitan Development waktu itu. Ya, Ya. saya cuma minta dua syarat waktu itu. Satu, saya minta gajinya 400.000 zaman dulu loh Pak. Tahun berapa tadi Pak? Tuh, tahun Di berapa? tahun 81 awal. 81. Saya Oke. nggak tahu 400.000 besar apa enggak, saya nggak relatif lah ya. Jadi karena Ya, saya kan baru practically baru 1 tahun saya lulus kan. ya, Saya minta ya. satu gaji. Yang kedua, saya minta mempunyai kesempatan bisa punya saham nanti di anak-anak perusahaan Metropolitan. Karena saya pikir saya sejak muda sudah melakukan borong-borong di Ya. beberapa tempat, dan saya pikir setelah lulus tadinya saya mau 5 tahun belajar, setelah tahun kelima mau bikin perusahaan sendiri Pak. Ya. Tadinya. Ya. Bagus. Ya. Nah kemudian ketemu Pak Ci, ya ini berubahlah rencananya. Tapi Tapi saya minta, biarpun nanti belakangan juga oleh Pak Cid ditekankan tentang pentingnya entrepreneurship ya Pak ya. ya, Tapi nanti kita nah, tanya. Oke, silakan Pak. nah di situ tentu di Metropolitan ini saya banyak sekali belajar entrepreneurship dari Pak Ci ya. Saya Ya, kira di Metropolitan itu ada 7 pendiri, jadi saya punya 7 guru dengan berbagai jurus. Ada jurus Aceh, ada jurus Iya, Jawa, ya, iya, ada jurus Manado, Pak. Kalau Pak Ci kan refleksi iya, dari iya. Sumatera, ya, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya, jadi saya punya 7 guru lah di sana, yang berbeda-beda gaya. Nah, saya terus terang banyak belajar lah di Metropolitan selama puluhan tahun Iya, untuk puluhan tahun Pak. bisa. Ya. Tapi pelajaran entrepreneur saya kira paling banyak dari Pak Ci. Iya, Nah kemudian pada tahun 94 setelah join dengan Metropolitan, dengan banyak bangunlah seperti gedung BNI, gedung iya, BRI, dan pernah juga bangun Horizon Hanoi Pak di Hanoi di Vietnam. iya, iya, Itu pada tahun 94 sampai 97. iya. Jadi saya sering bolak-balik Hanoi. Malah ada karyawan kita satu di sana sudah menikah dengan orang Vietnam. Angkut. Iya. Sudah jadi Dan sempat itu hotel ada berapa lantai yang belum benar-benar dioperasiin ya Pak? iya, karena Ya, karena iya, tahun karena 97 Pak, kena Iya, krisis kan Pak. karena Kan tahun krisis betul. 97 kena krisis, akhirnya dari seluruh gedung itu beberapa lantai kita kosongkan saja, tapi yang Enggak, penting kita bisa operate hotel. betul. Dan Tapi orang juga nggak merasa kan Pak, kontrol kelewatan lift, kelewatan ya, SKE. jadi gedungnya belum selesai, tapi Iya, joint venture-nya sudah jadi Pak, yaitu orang Medland, iya. Metropolitan sudah menikah dengan orang Vietnam dan sudah menghasilkan anak. Joint venture-nya lebih cepat ini daripada si gedungnya. Dan Terus, sampai sekarang pasti di sana Pak. masih di sana ya. Masih di sana. Jadi saya kira itu sudah jalannya Ya, orang ini, dan ya, tentu kita proyek Horizon Hanoi itu berjalan dengan baik, dan tapi sekarang ya, sudah berubah bentuk ya. ya berubah Kemudian bentuk. pada itu tahun 94 Pak, ini saya kira satu poin satu perubahan di saya, di mana pada tahun 94 kita mendirikan Medland. Di Ya, mana saya sudah ikut terlibat di dalamnya. Jadi ya, saya bersama-sama dengan Metropolitan Development mendirikan PT Metropolitan Land, dan ya, saya sebagai salah satu pendiri di Metropolitan Land. Dan ya, waktu itu kita fokus di perumahan menengah bawah. ya, Kita fokus spesialis lah pada saat kita di awal. Dan pada tahun 96 kita mengundang investor dari Singapura yaitu GIC untuk masuk ke dalam Medland. Dan kemudian pada tahun 2098, ya seperti Bapak tahu kan krisis ya. iya, 4 tahun bikin Medland, kemudian krisis 4 tahun.
Nah, selama krisis ini, ya kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa pada saat itu. Ya. Dan kita keluar dari rumah sakit, itu tahun 2004. Jadi 98 Ya. sampai 2000-an, saya Tahun kira ya. kita Keluar dari rumah sakit. ya, kita Tapi pastinya seperti tipikal developer ya Pak ya. Lahan yang ada tidak dibiarkan ya Pak, didaya gunakan gimana ya Pak ya? Iya. Ya kan, dijadiin kebun, dijadiin apa? Yang ya, penting pada saat itu kita melakukan beberapa langkah-langkah Pak. Yang penting karyawan-karyawan kita itu bisa bekerja dan berpikir. Betul. Karena kalau tidak, saya kira tidak baik buat perusahaannya. Akhirnya kita menanam pohon, kita bahkan ternak lele itu Pak. Terus banyak kita bedah buku Pak, bedah buku-buku yang bagus-bagus kita bedahin. Karena kan kerjaannya kurang Pak. Daripada nganggur di rumah tidur, lebih baik itu lakukan sesuatu lah. Dan kita bersyukur pada tahun 2004 PT Metropolitan Land keluar dari rumah sakit. Ya, saya bilang rumah sakit lah. ICU kan 2 tahun, Pak. Iya, ICU 2 tahun sampai 2000. Untungnya tidak meninggal. Ya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian ya kita dirawat. Kemudian 2004 kita kembali pulih. Dan di sana kita take off ya, Pak ya. Ya, kick off lagi dan banyak proyek-proyek kita buat lagi. Dan itu saya kira sampai tahun 2011 kita melakukan go public, Pak. Jadi ada satu sequence lagi tahun 2011 PT milestone-nya ya Pak ya, masuk rumah sakit 98, 2004 masih dirawat gitu kan Pak mungkin. 2011 sudah milestone baru adalah go public. Ya, terus Pak kena sedikit jantung lah Pak. Tapi bisa diobatin jantungnya. Bisa diobatin. Ya. Nah, tahun 2011 kita go public. Kemudian saya kira sampai sekarang, kemudian 2016 kita melakukan lagi satu langkah berikutnya, Pak, yaitu regenerasi, Pak. Ya. Jadi 2011 kita go public. Saya waktu itu presidir sejak tahun 2004 ya. Setelah rumah sakit saya, sebelumnya Pak Ismail Sofyan, kalau mungkin Bapak masih kenal. Ya, kenal ya. Ya, tapi beliau sekarang sudah. Kamu di Ancol kali ya sama Pak Ismail Sofyan kali Pak ya? Mungkin Pak. Iya. Ya, jadi 2004 saya menjadi presidir, kemudian 2016 saya mengundurkan diri, digantikan oleh Pak Thomas sebagai generasi berikutnya. Jadi saya pikir karena orang dalam itu Pak ya, orang dalam ya Pak. Iya. Nah, direksi ini selalu kita ambil dari orang dalam, Pak. Iya, betul. Rata-rata di Metropolitan Land itu awet. Rata-rata di atas 20 tahun, Pak. Saya ingat salah satunya tuh Mas Wahyu kali ya. Ya, itu saya kira lebih dari 20 tahun itu, Pak. Iya. Jadi dari mulai junior banget tuh ketemu tahun berapa ya? 2000 kan sampai sekarang. Kalau ada yang keluar kurang dari 20 tahun itu malah aneh, Pak. Seperti Bapak di Paci, di Ciputra Group. Jangan diceritain dong itu. Tapi kan saya alasannya buat mau ambil dokter Pak. Gitu ya, karena mau ambil dokter ya. Jadi kita rata-rata di atas 20 tahun dan kemudian perpindahan orang atau ganti orang itu sangat kecil sekali. Saya kira di atas di bawah 1% lah Pak. Iya. Perputaran karyawan itu saya kira di bawah 1%. Jadi pada ini kita regenerasi. Total sekarang berapa Pak? Kalau proyek di bawah proyek saat ini ya Pak, itu kira-kira 20-an Pak. 20-an ya. Ya, macam-macam Pak. Ada perumahan pun macam-macam. Ada perumahan yang murah, ada perumahan menengah, ada perumahan menengah atas. Dari tadinya namanya sendiri-sendiri, terus kemudian keluar tuh ya serial Medland ya. Ya, serial Medland. Medland apa gitu ya. Apalagi sekarang kita udah masuk ke middle up Pak. Jadi kita mau ya Pak. Ya, kita kerjasama dengan Keppel Pak. Ya, Keppel Singapura ya Pak ya. Singapura ada 2 proyek sama-sama dengan Keppel untuk membuat proyek-proyek yang menengah atas. Karena Metropolitan Land sangat spesialis di menengah dan menengah bawah. Jadi untuk menengah atas kita kerjasama dengan perusahaan lain. Biar mindset-nya juga beda gitu ya Pak ya. Nah, mindset-nya beda.
produknya beda ya. Ya beda, betul. Ya. Oke. Kemudian pada tahun sekarang saya kira selebihnya adalah proyek hotel, ada proyek Hotel mall itu ya. dari tadinya Bapak punya kalau nggak salah 2 yang dimiliki sendiri, terus Enggak, kalau kemudian hotel akhirnya kita menjadi ada 4, Pak. Sementara ada 4 4 ya. hotel. Saya Iya. ingatnya cuma 2 Pak, yang di Wah, Bekasi waduh. sama Bandung. Udah ya? Jadi ada justru Bandung milik dari Metropolitan Development. Yang Oh, milik punyanya Metropolitan MI. Land, Oh, oke. Metropolitan Land itu adalah Horizon Bekasi, Ya, Tambun, kemudian Cirebon, dan Cirebon. Bali, Pak. Oke, dan kemudian belasan atau puluhan lain itu adalah operator ya, Pak ya? Ya, itu lain lagi, Pak. Jadi pada Oh, tahun oke. 2004, Pak, 2004, Ya, setelah ya. keluar dari rumah sakit, jadi saya dengan Metropolitan mendirikan PT MGM, Oke. Metropolitan Golden Management. Ya, Jadi khusus untuk itu operator, Pak. Khusus operator. operator. Saat ini mengelola lebih dari 40 hotel di seluruh Indonesia. 40-an ya, 40-an. Oke, luar Ya, biasa. ada yang Dan milik itu berkelas sendiri, ya, Pak ya? Ada yang 2, 3, 4 ya, Pak ya? ya, ada yang milik sendiri, ada juga kebanyakan milik orang lain, Pak. Ya, Jadi ada yang bintang 3, bintang ya. 4, dan bintang 5. Bintang 5 saya kira kita belum ada. Bintang 4 plus lah. 14 ya. Nah itu pada tahun 2004 kita dirikan. Dan sekarang Ya. saya kira masih berjalan dengan baik. Meskipun kena pandemi ya Pak ya. Hotel-hotel itu mengalami beberapa Kan balik kayak masuk rumah sakit juga, Pak. Cuma ya, masalah waktu. masuk rumah sakit. Rumah sakit. Ya, oke. Jadi itu tahun 2004 kita mendirikan operator hotel. Kemudian juga kemudian tahun 2014, Pak. Jadi setelah saya dengan Pak Ci itu pamit sebagai presidir, jadi waktu itu Pak Ji juga sebetulnya melarang saya untuk meneruskan jadi presidir, tapi saya bilang saya cukuplah karena Medland itu perlu diregenerasi. Ya. Jadi saya jadi komisaris aktif sajalah. Jadi saya setiap Selasa Kamis itu ada di M Gold, Pak, kantor pusatnya Medland. Ya, di M Gold. Sekarang kantor pusatnya Medland itu di M Gold, Pak, di Bekasi. Gedung sendiri. Sudah berapa kali tuh datang ke sana ya, Pak? Iya, itu ya. Luar biasa. Nah, kemudian tahun 2014 saya mendirikan satu perusahaan keluarga karena anak-anak saya kan sudah sebagian kembali ke Indonesia, jadi saya mendirikan PT Harmoni Dinamika. Jadi baru punya satu proyek, Pak, di Puncak Grand Diara. Developer juga ya, Pak ya? Developer juga. Nah, tahun ini kita lagi bangun lagi satu hotel lagi. Nah, itu kira-kira, Pak, saya punya dari lahir dari Tanah Tinggi. Tunggu, ini pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang menjadi pertanyaan dasar, Pak, ini. Kok kenapa sih nggak pindah dari industri properti, Mak? Sudah jatuh hati, cinta mentok atau gimana itu? Iya. Saya kira industri properti itu suatu industri yang sangat dinamis, Pak. Dan kalau Bapak pikir kalau kita jadi membuat satu gedung, contohlah misalkan Metropolitan Mall lah, itu kan itu dibangun tahun 92. Dan itu luar biasa, Pak ya. Ya. Jadi yang di situ yang menjadi yang utama di situ ya, Pak ya. Jadi waktu selesai, Pak, Bapak itu akan merupakan kepuasan di mana Bapak bisa memperkerjakan banyak orang, Pak. Itu kan ribuan orang bekerja. Ya. Dan kemudian kalau Bapak lihat gedungnya, itu kan Bapak akan punya kepuasan lah. Ya. Kalau Bapak, misalkan saya bekerja di finance, misalkan di bank, kan nggak ada sesuatu yang bisa dilihat atau ini. Kalau ini kelihatan semua ya, Pak. Kalau ini kelihatan, Pak, ini gedungnya gitu. Tapi itu suatu kebanggaan atau kebanggaan dan kepuasan lah untuk yang bangunnya. Tapi saya kira kepuasan ini bukan sendiri saya, tetapi juga seluruh banyak orang. Banyak orang ya. Saya kira. Dan Bapak merasa punya ini ya, ada monumen tapi monumen yang menghasilkan ya, Pak ya. Iya. Kayak monumen kan, ini bangunan ini gue yang bikin dan itu hidup. Ya. Orang banyak bahagia gitu ya, Pak ya. Itu bisa lifetime-nya kan kalau bangunan itu bisa 100 tahun, Pak. Iya, betul. Mungkin kita sudah tidak ada, tapi bangunannya kan masih ada. Dan masih bermanfaat lah buat banyak orang. Nah, itu saya kira kepuasan yang tidak bisa dibeli. Bangun, jadi, operate, dan menghasilkan. Menghasilkan.
Pak, ini Dan maaf tadi nih, memberikan manfaat banyak orang, Pak. Itu saya kira poin tertinggi. ini ini bocoran, Pak. Tadi kan Ya, Bapak cerita tuh karirnya di Medland, terus kemudian sampai ke Presdir, terus kemudian jadi komisaris, terus kemudian karena anak-anak sudah ini ada punya properti apa mulai bangun developer, mulai developer dulu, terus kemudian nanti akan bangun hotel gitu kan, Pak. Saya dapat bocorannya agak sedikit lain nih, Pak. ya. Konon kabarnya Bapak bikin agrowisata. Ayo kok nggak cerita tadi. Saya boleh minum dulu, Pak ya? Boleh. Ya. Ini tapi minum ya Pak, bukan bukan. Gue mesti jawab apa ya? Gitu enggak ya Pak ya? Enggak. Ya, katanya Begini, Bapak Pak. dari proyek agrowisata. Jadi mengenai agrowisata, ini sebetulnya ini ada cerita Ya. tersendiri di mana 15 tahun yang lalu Pak Ci mengajak saya untuk gabung di Yayasan Tarumanegara. Dan Oke. Bapak lulusan alumni Tarumanegara. Iya tuh, Berarti alumni saya. 15 tahun yang Dan lalu sekarang saya masih aktif loh Pak di apa masih aktif ya di perpustakaan alumni ya. keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Iya. Itu Jadi juga diakses ya Pak. Ya, saya silakan Pak. diajak Pak Ci ke sana untuk gabung. Kemudian ternyata yayasan ini memiliki tanah yang besar itu di Karawaci, Pak. Oh, Jadi yang sebelahnya kampus baru sebetulnya Pak ya dulu ya ya rencananya. rencananya di Karawaci ini akan dibangun kampus 4. Kampus 4, ya. Ya, kampus 1, 2 kan di Grogol, Pak. Ya, yang Kemudian seberang-seberangan ya Pak ya. ya, kampus 3 di Simatupang, TB Simatupang. Ya, kampus di pojokan situ di ya Ya, Cilandak ya, ya Simatupang. Cilandak. Nah, ini rencananya untuk kampus 4. Tapi dengan perubahan sekarang, Pak. Teknologi sekarang. Iya. Lain dan Kebutuhan kampus fisik itu kampus menjadi kurang. iya, berkurang Jadi, banyak, Pak. kurang banyak, signifikan Jadi, betul. contoh kampus 1 dan 2 itu saya kira sudah lebih dari cukup. Iya. Sehingga kampus 4 ini tetap kita planning nanti untuk kampus, tetapi kita perkecil kampusnya. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan dengan tanah 138 hektar itu untuk apa? Apa ya? Nah, iya, apa ya? Terus. Tanah itu betul-betul di tengah antara Sumarekon Bekasi, Sumarekon Serpong dan Lipo Karawaci. Ya. Jadi kalau Bapak lihat, ya, lihat Google, di Google ya Bapak lihat, itu ada tanah kosong, itu adalah milik yayasan. Sehingga kita diskusi, ini mau diapakan yang baik. Akhirnya ada ide muncul, kenapa kita tidak buat agrowisata di situ? Ya. Sehingga tanahnya bisa dimanfaatkan. Ya. Kan Indonesia seperti lagu Kus Plus, apa? Tanam tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya Pak? Jadi tanaman. Nah, saya langsung kepikiran nih, bener nggak lagunya kolam susu gitu? Dan kebetulan di sana juga ada danau, Pak, tapi bukan kolam susu, danau. Ya. Sehingga kita sudah coba 6 bulan ini, Pak. Kita udah ratakan, ya kita bagusin. Berarti ini bocorannya sangat akurat nih Pak. Kenapa? Ya, Bapak baru jalan 6 bulan. Dari mana tuh kira-kira? Jangan tanya Pak, bocorannya dari mana Pak? Pasti dari orang yang terpercaya lah ini. Karena ini kita belum ekspos sebetulnya Pak. Kita belum ekspos kemana-mana. Tapi boleh ya Pak, kalau Bapak merasa tidak pantas untuk dijawab atau belum saatnya, ya nggak apa-apa, jangan dijawab. Nggak apa-apa Pak, karena ini program, saya kira justru Pak, setelah ini kita justru mesti ekspos Pak. Oke, belum sebetulnya ya, belum sebetulnya. Wah, kalau gitu saya kehormatan juga boleh ngekspos yang pertama ini. Ya, maksud saya begini Pak, negara kita itu harus fokus di luar pariwisata, di luar perikanan dan lain-lain ya. Tetapi pertanian itu harus dijadikan fokus, salah satu fokus besar. Sehingga dengan kita mencoba untuk membuat ini agrowisata, dan ini akan menjadi laboratorium juga, Pak. Karena base daripada yayasan adalah research, Pak. Penyelidikan, penelitian. Sehingga nanti sekitar 60 hektar ini yang kita lagi siapkan, itu bisa menjadi laboratorium pertanian. Dan kita lagi tanam buah-buahan. Saat ini kita udah tanam ribuan buah-buahan. Seperti jeruk, mangga. Kalau ada nyanyian kan mangga, pisang, jambu. Nah itu kita tanam semua, Pak.
Dan juga ada tanaman-tanaman semusim. Dan kita juga mau riset mengenai organik dan non-organik. Jadi saya kira setelah saya properti ini, selama 6 bulan ini memang saya lagi belajar mengenai pertanian. Jadi para insinyur yang ada di sana, itu Anda jadi petani deh. Dan petani itu tidak jelek ya, karena saya kira itu adalah satu profesi yang sangat bagus juga, karena itu akan memberikan manfaat banyak orang. Boleh interupsi sedikit nggak, Ya, Pak? Pak? Saya mau ngaku juga nih, Pak. Sebetulnya waktu saya ke Amerika dulu sekolah MBA itu MBA-nya di bidang agribisnis, Pak. Oh. Pulang ke Indonesia, waktu ngelamar kerja gitu kan, itu agribisnisnya kok dapatnya dikit, balik modalnya kapan nih, gitu kan? Ya saya keluar negeri kan gitu. Terus waktu itu karena 94-an tuh booming properti kan, Pak. Masuklah saya di properti gitu kan. Berakhir dengan di tempat Pak Ci. Jadi akhirnya tuh sebenarnya saya orang yang belajar agribisnis tapi masuk properti. Sekarang Bapak yang jagoan properti masuk ke agribisnis. Wah, ini setuju ya. Oke, lanjut Pak ceritanya. Ya, oke, Pak. Jadi nanti kita bisa panggil Bapak lah jadi konsultan kita lah. Untuk bagaimana membuat agrobisnis ini atau agrowisata ini bisa berkembang, Pak. Jadi saya kira pertanian di luar negeri itu kan sudah maju sekali, Pak. Sangat. Ya, dengan teknologi yang baru, mereka bisa menghasilkan yang luar biasa. Saya sudah banyak sharing video-video yang di luar negeri bagaimana bisa meningkatkan kualitas produksi dan kuantiti daripada tanaman-tanaman ini. Termasuk durian, kita juga akan tanam, Pak, durian. Wow. Tapi durian kan menghasilkannya bisa-bisa 3-4 tahun. Pak. Ya. Tetapi yang seperti mangga itu sudah menghasilkan, Pak. Saya menangkap satu visi yang menarik adalah apa? Karena itu letaknya di antara Gading Serpong dengan Lipo Parawati. Saya menangkap bahwa Bapak itu punya captive sudah jelas itu. Captive marketnya dapat, Pak. Artinya nggak usah mendatangkan orang, nggak usah nyari orang dari jauh. Ya sudah punya yang dekat gitu ya, Pak. Dan jumlahnya signifikan kan itu, Pak, 2 proyek itu. Dan kebetulan sudah ada danau, kemudian ada lahan yang luas, itu bisa dibuat camping ground di sana. Jadi untuk buat family, jadi mereka bisa ke sana, bisa makan, bisa rekreasi. Saya kira kita akan coba launching itu tahun depan, Pak. Jadi ini memang keduluan ini informasinya ini Bapak. Tapi karena Bapak alumni Untar, oke lah. Dan kita alumni lah, Pak. Grup apa ya Pak namanya, grup pengembang ya? Grup apa dulu Pak yang gedenya ya? Kenapa Pak? Dulu yang grup besarnya apa namanya di Paci itu pengembang ya atau? Dulu sang pelopor Pak. Dulu kan, terus kemudian berubah jadi kan pengembang. Ikut lah ini saya masih Pak. Iya. Tapi ini saya kira karena lahannya bagus dan kita selama 6 bulan. Berapa hektar persisnya Pak? Kenapa? Berapa hektar persisnya? Total lahan yang dipunyai oleh yayasan sekitar 138 hektar, tapi kita akan garap mungkin sekitar 60 hektar dulu, Pak. Di sekitar 45%-an dulu, ya sambil kemudian dilihat perkembangannya, Pak. Kita lihat nanti perkembangannya. Dan 100 berapa hektar itu kan bukan angka kecil, Pak ya? Ya, saya kira besar, Pak. Iya. Dan saya tertariklah mengenai proyek ini. Jadi setiap 2 minggu saya rapat mengenai agrowisata ini. Saya kan mengenal Bapak baru 21 tahun gitu ya. Setiap kali ketemu Bapak kan nggak pernah sebentar itu Pak ya. Dan selalu Bapak tuh ada aja cerita yang apa ya, dengan passionately Bapak menceritakan sesuatu sampai nih Pak, kalau Pak ingat suatu hari Bapak ngajarin saya the power of water-nya Mas Ari. Iya. Mas Ari itu Pak. Iya, Mas Ari mau buat cerita tentang itu. Bilang, saya nggak salah cerita ke Bapak itu waktu kita di Bandung ya. Waktu ngamen itu. Waktu Bapak ngamen di Bandung. Itu Horizon ya, Horizon. Ya, di Horizon Bandung. Itu Bapak lagi ngamen, setelah ngamen saya ceritain mengenai air itu. Gak cuma dikasih cerita loh, dikasih lihat Bapak itu. Yang airnya dikasih musik segala macam. Iya. Karena kita tes juga air dari Indonesia, Pak. Iya. Kita kirim ke Jepang. Karena Mas Arunya saya undang khusus datang ke Indonesia. Luar biasa. Untuk kasih cerita di Indonesia. Ya, jadi Bapak ini passionnya bergeser sedikit ke agribisnis,
Kan Tapi masih tetap tanah, Pak. saja properti, masih tanah. Pak, Ya, masih tanah kan, Pak. saya jadi ingat waktu saya japri Bapak mau pakai baju apa? Saya pakai baju batik coklat tanah gitu kan. Saya pikir orang benar-benar nggak pernah lari sedikit pun juga dari tanah gitu ya. Oke, Pak. Jadi ini Pak, saya mau cerita dikit lah. Ini Ya, silakan. karena elemen saya kalau dicek itu elemennya kayu, Pak. Kayu. Oke. Nah, kalau elemen kayu Secara apa nih? Secara rasio nih. di elemen, Pak. Setiap orang kan punya elemen, Pak. Jadi Oke, bahwa oke. tinggal buka buku pinter aja deh. Tapi saya Tinggal. bacanya buku yang Bapak kirim itu berapa? Coba saya dikirim buku sama Bapak itu. Oh, itu nggak ada di situ. Tapi Bapak Nggak ada di situ ya. Bapak tinggal buka Google aja. Satu buku batik dan sejumlah buku tentang wisdom ya Pak. Ya, itu ya, life inspiration itu, Pak. Life Inspiration. Udah seri berapa Pak sekarang Life Inspiration? Sekarang seri ke-6. Seri ke-6 dan saya tidak ada satu pun yang tidak punya. Saya terbitkan setiap tanggal 7 Oktober, Pak. Luar biasa. Saya tahu kok tanggal 7 Oktober itu siapa yang ulang tahun. Karena apa? Karena Bapak kirim itu kayak hadiah ulang tahun buat saya. Kan saya 8 Oktober. Ya, Bapak kalau nggak salah 8 ya? Iya, jadi kalau Bapak kirim itu kayak hadiah ulang tahun buat saya dari Bapak. Oh. Ya, saya udah 6 tahun itu saya dikirimin hadiah. Kalau gitu nanti saya kirim, saya ucapkan selamat ulang tahun lah. Ya, kalau enggak lain kali saya kirimin aja nomor rekening aja boleh, Pak. Oke. boleh, Pak. So, kalau ke rekening mesti saya kasih ke rekening ke Bapak. Gitu yang ya. Kita mesti kasih yang kepada yang tua lah. Gitu ya.